Harus nggak? Eh, harusnya bisa. Harusnya bisa. Biasanya bisa kok. Hmm. Ya, tadi ya. Yang KPR gampang. Direktur. Gampang. Kamu juga harus yang ngetrain. Hmm. Udah. Kamu nggak bisa Oh, ngambil. ini ada. Oke, sip. Oke, berarti kalau seperti ini kondisinya, dia ada ini ya, A kuadrat apa? Bisa nggak kayak difaktorin dulu misalkan? Coba dah. Difaktornya gimana? Eh, Pembilang dan penyebut sama-sama punya 2 pangkat 2016 ya. Nah, ini. Iya. Kan nanti paling nggak kita idenya 2 pangkat 2016 itu kita keluarin. Baik itu di pembilangnya maupun di penyebutnya. Itu kan ya. Nah, ini nanti seperti apa dalamnya. Kemudian yang penyebutnya juga dikeluarin nih 2016 ini. Kan ya. Nah, selanjutnya apa? Berarti yang pembilang berarti dalam kurungnya itu nanti kayak ada 2-1 ya. Nah, sip, boleh. Enggak. Buka Boleh, ini. boleh. Ya, silakan, silakan. Karena karena sama-sama ini jadi ya oke, boleh. Ya, oke, sip. Ketahuan jawabannya udah. Oke, so. Oke. Oke, langsung ya. Terus jawaban. Oke, oke, baik. Jadi sekarang dihapus semuanya. Ya, ada. Lanjut. Nah, berarti gini. Nanti kita pakai bentuk inilah. Yang apa? Yang X plus Y kuadratnya berapa gitu kan ya. Nah, gini. Nah, gini kan. Kalau gini sama dengan berapa gitu kan ya. Sama dengan berapa? Nah, sama dengan gimana gitu kan ya. Termasuk juga yang pangkat 3 juga. X plus Y. Pangkat 3. Dijabarkan gitu. Nanti apa? Nanti, sorry. Bukan gini. Sorry. Dalam kurung. Kurung pangkat 3 di luar. Ini. Nah, oke. Kalau yang pangkat 3 sudah pernah jabarkan belum? Yang ada X pangkat 3 plus itu. Plus 3 X Y. Ya, 3X kuadrat ya. 3X Kuadrat kuadrat. Y. Terus ditambah 3XY kuadrat. X Y kuadrat. Tuh. Oke, terus. Ditambah Y kuadrat. Y pangkat 3. Nah, gitu kan. Nah, nah, dari sini bisa difaktor-faktorkan kan? Yang X pangkat 3 plus Y pangkat 3-nya dikumpulkan. Boleh ya? Tuh, dikumpulkan aja nggak apa-apa. Terus habis itu yang 3XY itu juga dikumpulkan ya. 3XY dikali gitu kan ya. Apa? X plus Y. Sekarang masalahnya gini. Nah, yang dicarikan itu gitu kan ya. Yang dicarikan 3X apa X pangkat 3 ya. Plus Y pangkat 3-nya aja. Nah, sekarang gini. Nah, ini udah ada. Ini udah ada. Ini yang ditanyakan ya. Nah, ini nggak tahu ini. X, X kali Y-nya berapa. X plus Y-nya sudah ada. Nah, sekarang gimana? Kalau yang X kali Y-nya. Sekali Y-nya. Ya, kalau yang X plus Y dalam kurung pangkat 2, gimana penjabarannya yang di atas ini? Yang di atas ini kan? Nah, coba. Kan, kan. X kuadrat Oke, plus. 2X. Nah, itu. Terus, Kalau yang aku tulisannya berantakan, Kak. nggak apa-apa. Kalau 2X Y plus Y kuadrat. Ya, Nah, sip. Nah, sekarang bisa dikumpulkan ya. Yang atas ini, X plus Y pangkat 2-nya, itu kan 1 pangkat 2 ya. iya, Kak. Oke, terus X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan 4. Sorry, gini. Sama dengan. Maunya sama dengan, Ding. Nah, bentar, sama dengan ya. X kuadrat plus Y kuadratnya sudah ada kan? Berarti 4 kan? Sama dengan 4. Plus 2XY ya. Iya. Nah, berapa XY berarti? X-nya Itu 0. lihat dulu.
kayak satu kuadrat kan berarti kan dia satu ya. Oh, iya. Terus empatnya pindah ruas ya, boleh ya? Kayak gini ya. Iya. Ya, 2 XY. Nah, berapa XY? X kali Y. Oh, enggak. Ya, min 3/2 ya. Gitu. Iya. Nah, kita masukkan sekarang ke sini. Min 3/2 ya tadi ya, XY-nya. Iya. Nah, tinggal masukin ini. Sudah. Dan ya, dikali sama, dimasukin yang persamaan yang bawah ya. Ini 1/3. 1/3 yang satu ya. Oke, sama dengan tanda tanya itu, yang X plus X/3 plus Y/3. Itu. Terus ditambah 3 kali XY-nya tadi min 3/2. Itu. Terus dikali sama X plus Y. X plus Y-nya berapa? Satu ya? Ini ya? Oke, gitu ya? Iya. Oke, nah berarti kalau dipindah-pindahkan aljabarnya apa? Kayak apa namanya istilahnya? Pindah-pindah ruas gimana? Oke, berarti kan ini kan X/3 plus Y/3 ya tadi ya. Nah, kalau kita sisakan X/3 plus Y/3 di ruas kanan, yang selain itu harus dipindah ruas, berarti kan nanti tadi gini ya. Satu plus berapa itu? 3 kali 3/2. Tiga kali tiga Tiga dua. per dua ya. Nah, gini. Iya. Berarti berapa sebenarnya ini? 11/2. Coba. Itu. Oh. Gitu. Jadi butuh dijabarkan sih. Dijabarkan. Oke, sip. Oke, soal tiganya. Oke, soal tiganya belum muncul. Ini udah ya. Oke, segitiga. Di situ adalah panjang 10, 24 sama A. Di mana A itu 90. Hmm. Di mana A itu adalah bilangan supaya segitiga itu sudutnya lancip semua. Gitu. Ini berurutan nggak? Atau harus berurutan atau nggak? Nggak harus ya? Nggak dijelasin, kayaknya Nggak nggak. jelasin ya. Oke, baik. Nah, berarti A itu kemungkinannya berapa sampai minimal berapa, maksimal berapa? A minimal 14, Betul, 14, maksimalnya ya, 34. 34. Nah, antara 14 sampai 34 itu. Nah, sekarang kita cari dari 14 sampai berapa supaya segitiga lancip. Salam. Dari 4. Nah, itu berarti kan gini. Kita cari yang kondisi yang kalau ekstrimnya kan 10, misalkan apa namanya? Kalau ini misalkan 24, gitu kan ya. Segini 10 misalkan. Berarti sisa minimal 14 gitu kan ya tadi ya, yang 14. Nah, sekarang gini. Nah, berarti kita kalau kondisi yang gini kok mikirnya apa enggak 24-nya dijadikan hipotenusa ya? Nah, kayak gini misalkan. Bisa Nah, jadi, bisa jadi. itu ya. Itu ya. Nah, gini. Nah, ini 10, ini 24. Berarti sisi ini berapa? Ini belum tentu lebih kecil dari 10 loh ya, bisa lebih besar ya. Gambar itu kadang masih bisa menyesatkan karena namanya juga gambar ya. Gitu. Masih yang apa namanya? Nah, sekarang kemungkinannya tanda tanya itu kalau segitiga apa itu segitiga sekutunya berapa? Berarti kan ini ya. Nanti kayak apa Pitagoras ya. Berarti Iya. tanda tanya sama dengan akar dari 24 kuadrat. 24 kuadrat berapa? 576. Enggak apa, leh. Oke, Oke. dikurangi yang 100-nya ya. Oke, atas 10 kuadrat. Kira-kira 476 ini dia di angka berapa itu? Akar 476. Akar 476. Dia itu kira-kira lebih dekat ke akar berapa? 26, 26. Atau ini 441. 441 kan akar dua apa akarnya kan akar 441 kan 21 ya? Ya enggak? Iya. Berarti kira-kira bisa kayak ini ya. Ini kan 476 ya. 476 itu kira-kira kita bisa dekati dengan 441 ya. Iya. Itu ditambah mungkin sedikit gitu kan ya. Sedikit berapa itu? 35 gitu kan ya. Nah, berarti kan sekitar berapa? 21 ya. 21 koma. Tetetetet, nggak tahu berapa gitu kan ya. Nah, sekarang berarti masalahnya A itu bilangan bulat. Sekarang gitu. Bilangan bulat. Ini ya, statement ini.
Iya, Bilangan bulatnya dari berapa saja? 14 masuk nggak? masuk. Lah, kalau 14 kan jadi lurus. Nggak, Oh iya, nggak, nggak masuk, nggak. masuk. Gitu. Jadi mulai dari 15 ya. Iya, Kita list 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 masuk nggak? masuk. Masuk, oke. Sip. Berarti itu ada 7 ya. Ya nggak? 15, Ya, 16, sampai 21. Ini 17. Gitu. Konsepnya gitu. Oke. oke. Sip. 7 bilangan ya. Banyak nilai ada 7. Ada 7 apa? 7 kemungkinan. Ya. Ya. Ayo gimana? Belum ini apa kursornya? Ya, tadi asal langsung ini. Hmm, jadi ada dulu. Jadi 21 ya? Bukan gini. Kan Hmm? banyaknya nilai A. 14 nggak masuk. 15 masuk kan? Jadi kita hitungnya dari 15, 16, 17, 18, 19, 21. 20 ya, 20, 20, 21. 21. Berarti 7 kemungkinan. 7 jawaban. Jawabannya 7. 7 nilai A. Nah, Oke. yang mungkin biar segitiganya lah. Gitu. Oke, Oke. sekarang lanjut. Nah, apa ini? Dua bilangan real bukan nol. Memenuhi A, B sama dengan A min B. Mana di antara pilihan berikut yang mungkin menjadi nilai dari A min B? Hmm, oke. Idenya gimana nih berarti? Pecahannya dibikin ini ya, disederhanakan ya, bentuk semuanya ya. Kalau jadi bentuk, misalkan kita sederhanakan, bentuk pecahannya kan ada per B sama per A ya. Nah, kita jadikan per AB semua, gitu kan ya. Ya enggak? Jadi, Iya, apa nanti jadi apa nanti? Jadi, yang bentuk pecahannya jadi penyebutnya AB, kemudian ini yang di pembilangnya A kuadrat tambah B kuadrat ya. iya, Gitu. Terus kemudian dikurangi sama AB. Sementara seperti ini. Sementara. Nah, kemudian, lalu apa lagi ini? Kalau yang di ini ya. Nah, berarti kan ini ya. AB iya, ini juga dicoba dibikin jadi eh, pecahan juga masuk ya. Jadi nanti apa? A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi apa? A kuadrat B kuadrat ya. iya, Ini ya. Sekarang, kemudian apa lagi? Nah, bentuk ini itu kayaknya kita sisihkan deh bentuk yang apa namanya? Mungkin kita kerjakan terpisah yang tadi loh, A plus B kuadrat itu loh, dijabarkan. Nah, kita jabarkan dulu sama dengan apa? A kuadrat tambah apa? 2AB ya, tambah iya, B kuadrat. Nah, berarti sebenarnya A kuadrat plus B kuadrat itu kalau kita sisakan A kuadrat plus B kuadrat di ruas kanan, berarti kan kayak kita pindah-pindah ya di sini ya. Ini jadi A plus B dalam kurung kuadrat dikurangi ya, dikurangi 2AB ya. Ini 2AB. Nah, ini satu kemungkinan. Tapi kita kayaknya juga memperhitungkan juga kalau yang ini kan masih plus ya. Masih plus ya. Yang kalau min gimana? Nah, gitu loh. Kalau yang kita min, mungkin kita kerjakan di sisi urat-urutan yang lain ya. Kalau A min B kuadrat, gimana berarti? Kuadrat, dikurangi ya. 2AB plus B kuadrat. Tuh ya. Oke? Oke ya. iya, Kemudian, kalau kita sisakan A kuadrat plus B kuadrat di ruas kanan, ruas kirinya jadi apa? A min B kuadrat dalam kurung kuadrat ditambah 2AB ya. Nah, ini. Sekarang. Nah, berarti gini, idenya adalah mengubah kalau saya coba yang hijau ya, mengubah yang hijau apa bentuk yang hijau ini itu mau substitusi yang ini loh. Nah, gitu loh. Substitusi dengan yang hijau ini gitu loh. Kita substitusi ya. Jadinya apa nanti? Jadinya nanti adalah ini coba dikerjakan di sini ya, agak ke tepi ya. Nanti di sini ada A kuadrat plus
B kuadrat ya. Oh, Iya. oh nggak apa. Oh gini. Atau nggak apa. Ditulis ulang aja. Nggak apa. A kuadrat, B kuadrat. Atau gini deh. Mungkin kita pelan-pelan nulisnya. Yang A kuadrat, B kuadrat itu kita kurung aja. AB dalam kurung kuadrat ini ya. Per AB. Nah, sekarang yang A kuadrat plus B kuadratnya diganti sama dengan apa? A min B ya. A min B kuadrat ditambah 2AB ya. Dikurangi Iya. ini ya. A B Iya. kuadrat per AB. Dan ya. Nah, oke. Nah, sekarang berarti, nah gini. Sekarang kayak saya coba kasih tanda merah ya. Nah, kita sudah punya AB di sini, AB di sini, ini juga AB. Nah, sekarang yang ini gimana nanti yang kuadrat ini, yang kotak itu? Mau diubah nggak? Jadi AB juga, Bisa. Bisa. ada ya? Oke, baik. Jadinya apa nanti? Jadinya apa nanti? AB ya, A kali B Iya. ditambah 2AB ya, Iya. kurangi AB kuadrat, sorry AB kuadrat ya. Nah, oh ini AB ya. Nah, AB kuadrat, tapi dalam kurung gitu kan ya. Per AB. Nah, kalau kita coba kurung paksa di sini ya, kita kurung ya. Kemudian ini juga kita kurung. Nanti jadi bentuk apa nanti? Kalau kita bagi AB. Atau mau gini, mau gimana? Bagi Pembilangnya mau disederhanakan atau kita mau bagi eh, AB. Bagi AB lebih bagi AB enak. ya? Oke. Satu tambah dua kurang AB. Nah, gitu. Jadi, nah, jadi berapa itu nanti? Nah, itu nanti ini bisa dua ya, dua jawaban ya. Bisa 3 min AB gitu kan ya. Atau bisa AB-nya diganti gitu kan ya. 3 min A plus B. Ya enggak? Iya. Oh gitu. Jawabannya antara dua itu dah. Silakan. Mau pilih. Ya kan soalnya udah ada definisi. AB sama Jadi dengan A AB. min B. Ya udah ketika sudah masih ada AB. Itu ya bisa Ya, saja. jadi AB aja ya. Mm-mm. Oke, sip. Yo. Oke. Wah, apa ini? Dadu. Dadu yang keluar. Bernilai genap. Bermain dadu 6 sisi. Ikan dadu yang keluar ganjil, Banu dapat satu. Pemenang permainan ini adalah yang pertama dapat skor total 5. Dan 5 kali Ani mendapat skor 4 dan Banu mendapat skor 1. Peluang Ani mendapatkan memenangkan permainan ini. Hmm, berarti gimana itu? Oh. Gimana? Idenya gimana? Idenya tunggu bentar. Nah, ya. Peluang. Jadi ada per 6 ya, per 6. Mm-mm. Jadi kayak ini ya, peluang Ani ya. Ani itu tinggal selangkah lagi. Masalahnya, apakah Banu bisa istilahnya ya menang sih menang, cuma kan namanya juga peluang ya kemungkinannya. Nah, gimana? Menghitung kemungkinannya gimana? Menghitung peluangnya. Oh. Total semua kemungkinan dulu nggak sih? Boleh? Oh ya, kemungkinan ganjil sama genap ya. Di... Tapi jatuhnya cuma satu kan ya ini. Iya. Iya. Kalau jatuh cuma satu, berarti kemungkinan ganjil dan kemungkinan genap itu setengah kan ya. Karena kan 6 sisi. 6 sisi itu dia kemungkinannya 3 ganjil, 3 genap. Mas berarti kemungkinan untuk ganjil setengah, kemungkinan untuk genap juga setengah ya. Gitu, gitu. Tapi itu kan kalau satu lemparan atau satu kali lemparan ya. Ini gimana? Yuk, nih peluangnya soalnya ini.
Buang. Oke. Syarat menang berarti itu tadi ya, dapat poin kan ya, gitu. Ya. Kemungkinan menang, apa? Kemungkinan dapat ganjil itu setengah, kemungkinan dapat genap itu setengah. Tapi masalahnya yang berbeda dari Ani sama Banu itu adalah kalau Ani tinggal 1 poin lagi, kalau Banu tinggal 4 poin lagi. Nah itu gimana itu? Hmm. Kayak gini, kita mungkin ini lemparan kelima ya. Udah Iya. lemparan kelima. Lemparan keenam gimana kemungkinannya? Lemparan ketujuh gimana kemungkinan? Lemparan delapan gimana kemungkinan? Dan juga lemparan sembilan gimana kemungkinannya? Gitu kan ya? Nah, gitu. Mm. Jadi kayak gini kan ya. Kita coba listnya mungkin pakai mungkin gini ya. Coba deh. Kalau kasusnya lemparan keenam ya. Ini warna biru ya, nggak warna hitam ya. Bentar ya. Kalau warna hitam itu harusnya lebih kelihatan. Ah, sorry. Nah, lemparan keenam. Nah, sekarang lemparan keenam. Lemparan keenam itu gimana kondisinya? Lemparan ke enam kondisinya. Lemparan keenam itu kondisinya adalah ya, keluar yang Genap. genap. Jadi, lemparan keenam itu Nah, maksudnya keluar genap ya. tiga Nah, per enam sekarang berarti. gimana? Kemungkinannya gimana? Berapa? Kemungkinan sama dengan berapa? Setengah ya? Ya. Ya enggak? Iya, 3/6 kan kalau di BTS. Hmm. Setengah ya? Betul ya, setengah ya? Ya Iya. enggak? Kalau apa namanya? Kalau yang lemparan keenam itu keluar genap ya? Kemungkinannya kan setengah ya? Gitu. Oke. Kalau sekarang lemparan ketujuh. Lemparan ketujuh. Lemparan ketujuh itu terjadi ketika apa? Lemparan keenamnya gimana? Ketika lemparan keenam gimana? Keluarnya pas ganjil ya, kalau nggak salah. Iya nggak? Kalau lemparan ketujuh itu hanya terjadi ketika lemparnya ganjil, gitu kan ya? Kalau Iya. kalau ternyata keluarnya genap, ngapain bahas lemparan ketujuh ya nggak? Buat apa? Ya nggak? Ya nggak? Iya. Ah, gitu. Jadi kita mau bahas lemparan ketujuh hanya kalau lemparan keenamnya ganjil, gitu kan ya? Ketika lemparan keenam keluarnya ganjil, gitu loh. Gitu ya. Lalu kemungkinannya gimana berarti nanti? Kemungkinannya adalah gimana? Kalau yang lemparan ketujuh, perkalian, perkalian Hmm. antara yang lemparan 6 ganjil ya, dikali sama lemparan yang tujuhnya genap ya. Iya. Nah gitu. Oke, ya enggak? Gitu ya caranya ya. Oke, berarti sama dengan berapa kemungkinannya? Berapa? Kemungkinannya berapa? Kalau yang lemparan ketujuh. Yang ganjilnya berapa dari setengah ya? Iya. Yang lemparan ketujuh genap berapa kemungkinannya? Tunggu, tunggu. Lemparan ketujuhnya genap, Setengah juga. Berarti setengah juga. seperempat. Nah, berarti sama dengan berapa nanti? Yang kalau lemparan ketujuh Iya. kemungkinan dapat berapa? Iya. Seperempat. Betul gitu. Itu ya. Jadi perhitungkan lagi sekarang yang lemparan ke 8.
lemparan ke 8 itu hanya terjadi ketika ketika apa? Ketika L7 ganjil, Ketika L7 ganjil dan L8 genap. enggak L6 juga ganjil. Ya enggak? Oh, iya. Enggak. Kan Iya. kan kan ini soal ini ya. Ini lebih ke soal kebutuhan dari Mas Arkan untuk menghitung kemungkinan lemparan ke 8 gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ternyata lemparan ke 6 sudah genap, ngapain dihitungnya nggak? Untuk lemparan ke 8 gitu loh. Jadi kebutuhannya itu yang kita eh, cari gitu loh. Ya enggak? Iya. Kebutuhan ngitungnya itu yang kita cari. Kalau Kak, ya, saya kalau mau ternyata sangat, ya. Oh ya, boleh saya boleh. mau sangat dulu ya bentar. Ayo, boleh boleh. Ini sakit perut. Mm-mm. Oke. Hmm. 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 Hmm.
Udah, Pak. Oke, sip. Mangga. Oke, sekarang kemungkinan yang ke-8. Kemungkinan yang ke-8 berarti hanya kita butuh hitung ketika L L6-nya ganjil, ternyata L7-nya juga ganjil lagi. Berarti kan si Ani kan masih skor 4 ya, belum skor 5 ya. Jadi saya butuh satu satu skor lagi yang kita kemungkinannya memperhitungkan yang kondisi yang kalau L8-nya itu, nah ya, kalau, oh ya ini, sorry. Kemungkinannya untuk yang ke-8 berarti kan kemungkinan yang ketika L8-nya genap gitu kan ya, Iya. dikali sama yang terlanjur ganjil di dua balikan tadi ya, L7 ganjil dikali sama L6 ganjil. Ya, nah, sekarang gini, kemungkinannya berapa berarti kalau kalau kemungkinan yang lemparan ke-8 ini? Berapa kemungkinannya? Seperempat juga. Berapa? Seperempat juga. Ya dulu yang genap Kak, kemungkinan L8-nya genap setengah kan? Oh, seper delapan. Ya, itu. Per 8 ya. Oke, nah, terus lanjut sekarang. Eh, yang kemungkinan 9 butuh nggak di ini? Di apa namanya? Diperhitungkan. Hmm. Betul nggak? Oh, betul kayaknya. Eh, Nah, gini, kalau mau coba kita ini ya, Adi sama Budi ya, Ani sama Banu ya. Kalau ini kan kemungkinan kalau kita coba ini ya, kalau ini terjadi, si A dapat, si Ani dapat poin 5, B-nya si Banu masih satu ya, gitu. Tapi ini masih kemungkinan atau kemungkinan yang ketika Aninya masih 4 kene, Banunya bisa dua kan, ya. Nah, gitu. Atau ini ya, kemungkinannya kayak gini kan, kalau yang keenam. Kalau yang ketujuh gimana kemungkinannya? Bisa gini kan, 61 atau si Ani sama Banu, Aninya masih 4 kene, Banunya masih, Banunya nambah ya, 3 ya. Oke. Nah, nah, ini ada kebutuhan, kan masih 3 ya. Oke, gitu. Ya enggak, kalau saya lingkari ini yang perubahan apa, skor berubahnya ya, kemungkinannya gitu ya. Gitu. Karena gini, kalau kemungkinan kayak gini kan, dari yang awal itu bisa saja dari awal itu mungkin dari yang 41 itu bisa ke sini ya, gitu ya. Pun nanti juga yang kondisi yang ini bisa ke sini, pun juga yang ini. Ya, gitu loh. Gitu loh yang saya maksud seperempat itu. Kemungkinannya jadi itu loh. Ya enggak? Gitu. Makanya ada 4 kemungkinan. Terus yang kemungkinan apa namanya? Makanya ada perkalian di sini. Ya enggak? Paham enggak itu? Jadi semakin bercabang ketika lemparan ke-6 ke 7 itu ternyata semakin bercabang kemungkinannya. Pun lemparan ke-8 juga bercabang lagi kan? Ya enggak? Gitu. Oke? Itu ya. Iya. Semakin bercabang nanti. Ya. Nah, sekarang lemparan ke-8 itu kondisinya yang kita eh, perhitungkan kemungkinannya itu ketika A-nya berubah jadi 7, si B-nya masih satu keneh gitu kan ya. Gitu. Atau atau kemungkinan yang lain adalah ketika bisa saja kan, misalkan eh, si A-nya ternyata masih nggak dapat skor tambahan, si B-nya sudah dapat 4. Nah, gitu ya. Iya. Terus, kemungkinan yang berarti butuh nggak dari sini, butuh nggak untuk ngitung kemungkinan lemparan ke 9? Masih Enggak betul. dibutuhkan nggak? Ya? Enggak. Eh, Pemenang. Nah, ini kata kuncinya di sini pemenang. Oh, betul Pemenang betul. itu adalah yang punya skor 5 kan?
Tapi Banu bisa menang nggak habis lempar ke 8? Ada kemungkinan nggak? Udah, Hmm? ada. Ada. Nah, itu masih masih butuh ya untuk lempar ke 9 ya, perhitungan ya. Iya. Oke, yang lempar ke 9 tuh gimana kondisinya? Ketika hanya ketika ternyata lemparan ke 8-nya masih ganjil ya. Ya enggak? Iya. Kan? Ya tadi L7-nya masih ganjil dan L6-nya juga ganjil gitu kan ya. Mm. Tuh, gitu. Nah, gini kan? Tuh ya, lemparan ke 9. Nah, sekarang gimana? Kemungkinan lemparan ke 9 si Aninya menang gimana nanti? Kemungkinannya. Kemungkinan Ani bisa menang. Kemungkinannya, L9 harapannya adalah genap ya. iya. Nah, tapi juga harus dikali kondisi yang syaratnya tadi. L8 ganjil, dikali lagi sama yang kondisi L7 ganjil, dikali lagi sama yang kondisinya L6 ganjil. Gitu ya. Iya. Ini. Tuh. Berapa kemungkinannya kalau yang lempar ke 9 ini? Hmm. Berapa kemungkinannya? Hasil perkalian peluangnya? Setengah, setengah, setengah. Betul. 16. Per 16. Nah, gitu ya. Per 16. Oke. Nah, kalau yang lempar ke 9 ini, si Andi bisa menang ya. Iya. Si Banu, sorry. Si Banu pas bisa menang. Nah, menang kan gitu. Nah, selesai. Nah, si atau si kemungkinannya si Ani ternyata sudah melebihi 5 dan dia sudah menang kan itu. Tapi Banu masih satu kan ya. Nah, dari sini, nah dari angka tadi ya, kemungkinan setengah, kemungkinan seperempat, kemungkinan seperdelapan, terus kemungkinan 16 itu diapakan itu angka-angka itu semua. Atau sekarang gini, butuh nggak menghitung kemungkinan lemparan ke 10? Butuh nggak? Enggak. Kenapa? Enggak. Tidak, karena pada saat lempar ke 9, itu kalau Banu bisa berturut-turut, harusnya dia bisa menang. Dan lemparan ke 10 nggak usah di ini, nggak usah dihitung. Iya, gitu ya. Iya. Sip. Gitu ya. Nah, sekarang berarti gimana angka-angka tadi? Setengah, seperempat, seperdelapan, 16 tadi. Diapakan? Kejadiannya bisa berbarengan nggak itu? Lemparan ke 6 sama lemparan ke 7, atau lemparan ke 8 atau lemparan ke 9. Kejadiannya bisa bisa dalam satu waktu nggak? Hmm. Bisa Bisa. beririsan nggak? Bisa. Akankah lemparan ke 7 terjadi pada saat lemparan ke 6? Mungkin nggak? Oh, enggak. Nggak mungkin, makanya jumlah angka-angka setengah, seperempat, seperdelapan, 16 ya. Karena lemparan ke 7 tidak mungkin bareng dengan lemparan ke 6 ya. Iya. Oke ya. Hmm. Yo, alasannya gitu. Lemparan ke 7 tidak dapat bersamaan ya. Tidak bisa berbarengan. Berbarengan dengan lemparan ke 6. Gitu. Maka dari sini dan seterusnya sebenarnya berlaku sampai lemparan ke 9 itu juga ya. Lemparan ke 9 pun juga tidak akan bareng dengan lemparan ke 8 kan gitu. Maka peluang peluang Ani menang itu itu memang dari penjumlahan semuanya itu. Penjumlahan apa? Penjumlahan ya, penjumlahan peluang ya. Berapa penjumlahan semuanya? Setengah tadi, setengah, seperempat gitu. Berapa?
apa? Jadi kalau disamakan penyebutnya boleh ini 8, ini 4, ini 2, ini satu ya. Tadi berapa itu semuanya? 15/16. Ya, gitu. 19 ya. Oh, iya. Oke, yuk. Lanjut. Paham ya? Jadi Paham. rada ngelis itu, rada mikir-mikir juga. Next time juga menghadapi kemungkinan ya. Termasuk menghitung lemparan yang ke berapa kita nggak butuh gitu. Terlepas ke 10 ya. Nggak butuh dihitung. Nggak usah. Oke, tip. Ya, lanjut ya. Iya. Simpan. Oke, yuk. Lanjut. Kelipatan Berapa? 3 atau 4, tapi bukan kelipatan 5. Nah, kelipatan 3 ada berapa bilangan? Kelipatan 4 ada berapa bilangan? Dan ini ya, ini sekarang gini. Coba ngelis berarti. Kelipatan 3 ada berapa bilangan gitu kan ya nanti. Terus habis itu kelipatan 4 ada berapa bilangan ya? Gitu. Kelipatan 4 ada berapa bilangan ya? Nah, terus apalagi? Kelipatan 12 ya, dihitung ya. Kelipatan 12 berapa gitu kan ya? Nah, terus habis itu yang butuh di list lagi berapa lagi? Yang bukan kelipatan 5 ya. Iya. Nah, yang bukan kelipatan 5 itu gimana nanti? Hmm. Atau mau diagram Venn-nya boleh. Diagram Venn ya, coba ya. Iya. Kita mau pakai diagram Venn. Kalau diagram Venn-nya mungkin di ini ya. Ini. Bulat kan Kalau ini dia. kelipatan 3, Oh iya benar. nah boleh. Ini Alah. kelipatan 5 ya. Mungkin ya. Nah, kelipatan 3 sama kelipatan 4, kelipatan 5. Mana yang sebenarnya diminta? Daerah mana yang diminta? Daerah yang ini kan ya, kelipatan 3, tapi tidak sampai. Nah, gini ya. Nah, termasuk juga irisan ini. Ya enggak? Oke ya. Ini ya, diminta ya. Hmm. Iya. Berarti gimana itu nanti? Ini, ini kan? Berarti nanti gimana Iya. ngerjakannya? Berarti ketiga tambah K4. Ketiga tambah K4 ketiga tambah K4 tambah K5 dikurangin eh ketiga tambah K4 Oh, boleh. Ini ya. Kalau K3 tambah K4, oh gini ya. Kalau kita coba ini ya. K3, K3 itu ini ya, kena semua. Ditambah tambah K4 ya. K4 ya itu kena di sini, itu 2, 3, 4. Ini ya. Nah, habis itu, kurangin kali kurangin K5 mana ya? eh kurangin yang K3 K5 Oke, kurangi K3 K5. K3 K5 kan berarti ini ya, ini nggak masuk, ini juga nggak masuk. K4 K5 Terus K4 K5. Cukup sama nggak? sama K3 K4 K5. Enggak cukup. Iya, enggak. Gini, gini. Kalau kita mau urut ya, Hah? kalau kita Emang? coba mau urut, nah, kalau tadi coba saya ulang ya, gini. Caranya gini. Kayaknya butuh butuh coba historisnya dulu. Ini ya. Nah, gini. Ini ya. Gini. Nah, gini ya. Coba kalau kita ngitung K3, kita coba anggap segitiga ya. K3 itu 4 daerah ini masuk ya. Ya, masuk Iya. ya. Oke. Ditambah K4 misalkan, K4 ya, sorry. K4 itu pakai kotak ya. Kotak, 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 dan kotak ya. Gitu ya. Nah, tapi nanti dikurangi sama K3 K5 ya. K3 irisan K5 ya. Ini ya, K3 irisan K5 ini. Terus sama irisan sama K4 K5 ya. Iya. Berarti cuma segitu dong. Itu aja dah. Oh iya ya. Hmm. Berarti yang kita butuh sekarang ngelis berapa kelipatan 3,
berapa kelipatan 4, berapa kelipatan 12 gitu kan ya. Gitu. Dan nah, gini. Oh ya, sama satu lagi yang harus di ini, yang harus di ini kan double ya. Nah, berarti nanti ada kurang itu. Kurang satu kali aja. Nah, gini kan. Iya tapi kurang ya. Oh, gini, gini. Sorry, sorry, sorry. Ya juga ya. Sorry, sorry, sorry. Hmm, ya, repot ya. Gimana ya? Hmm. Oh, gini. Kalau misalkan mau yang kelipatan 5 nggak usah ya. Nggak boleh. Kelipatan 5 itu kayak Nggak enam butuh. puluh nggak sih? Yang tengah itu kelipatan 60. Ada kelipatan 60 ya. Oke. Iya, Oh, berarti gini. Kayaknya tambah satu ya. Tambah iya, yang satu gini ya. Kelipatan 60 ya. Ini di tengah ini. Gitu kan ya. Tapi nanti dikurang-kurang sekarang. Dikurangi yang ini. Terus dikurangi yang eh, daerah 4 sama 5 gitu kan ya. Sama dikurangi yang 3 3 apa? Irisan 3 sama 4 ya. Berarti bintangnya juga ikut ke ini ya. iya. Sorry, sorry, sorry. Gini, gini, gini. Salah, salah, salah. Bentar ya, sama bintang. Hmm, kalau kita mengeliminasi 3 irisan 5, harusnya ini terus juga mungkin bintangnya kena gitu kan ya. Gitu. Tuh, habis itu yang keempat kali 5 itu jadi nggak boleh ada ya, gini kan. Tuh. Sama nanti satu lagi ya, ngurangi K3 K4 ya. K3 K4 ya. Nah, masuk ya, tiga ini ya. Nah, gitu. Iya. Berarti ya. Oke. Berarti kita coba list ya. Atau kita coba ini ya. K3 semuanya ditambah K4 ditambah sama apa lagi? K3 irisan ya tadi ya. Irisan K4, irisan K5 ya. Ya tadi ya. Oke. Terus dikurangi sama apa tadi? Dikurangi sama kelipatan 3 irisan berapa tadi? 3 irisan 5 tadi ya. Terus dikurangi lagi sama kelipatan 4 irisan 5 ya. Terus dikurangi satu kali yang kelipatan 3, kelipatan 4 ya. Nah, gini ya. Ya enggak? Gitu ya. Oke. Boleh silakan coba di list yang itu semua apa? Kelipatan 3, kelipatan 4, kemudian kelipatan 12 sama berapa lagi? Kelipatan 15 ya. Terus habis itu kelipatan 20, kelipatan 20. Belum muncul ya. Kelipatan 20. Terus berapa lagi yang tiga-tiganya ya, kelipatan 60 ya. Sip. Ya, silakan. Saya mungkin sambil ini ya, sambil coba nelusuri lagi yang operasinya diagram band itu. Coba ya, saya coba koreksi lagi. Jangan nggak ada dulu. Yang kelipatan 3. Kelipatan 3, 4 daerah masuk. Kelipatan 4, kelipatan 4 ini juga masuk. Habis itu kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5. Berarti kelipatan ini ya. Berarti dia masuk ke sini. Nah, pengurangannya itu saya pakai merah aja deh. Oke, dikurangi oleh irisan 3 sama 5. Irisan 3 sama 5 itu yang daerah ini sama ini, gitu kan ya. Nah, kurang. Kemudian keempat kali 5, keempat irisan 5. Mungkin bintangnya kena, juga ini kena ya. Nah, habis itu K3 K4. K3 K4 berarti
Ini kena dan ini juga kena ya. Oh ya, sip, betul. Kayak gini perhitungannya. Oke, sip, silakan. Kedapatan tiga ada berapa bilangan? Hmm. 2017 ya? 2017 itu berarti 3 sampai 2000 berapa belas? 15 ya? Yang masih kelipatan 3 ya? Terakhir ya? Oke. Terus yang kelipatan 4 itu 3 sampai 2016 ya? Iya. Oke, yang kelipatan 12 itu bilangan terakhirnya berapa? 2000 berapa itu? 2015, 2012. Bukan. Oh, salah. Ini salah, salah. Kelipatan 3 itu bukan segini, Ding. Harusnya 2016 juga ya? 2000. Iya, 2016. Harusnya. Ye, kelipatan 3. Ya, ya. Oke, oke. Sip, sip. Hmm. Oke. Terus yang kelipatan 12 sampai berapa? 2016 juga ya? Iya. Oke. Kelipatan 15 itu sampai berapa? Kelipatan 15 tuh 2010. 2010 kan. Oke, 2010. Oke, betul. Terus habis itu yang kalau 20 kelipatan 20 itu 2020 nggak masuk ya. Berarti 2000. Iya nggak? Iya. Nah, ya terus yang kelipatan 60 berapa terakhirnya? Kayaknya gini deh. Berapa itu? 1900 berapa? 50. 2010. 2010 masuk nggak? Oh nggak masuk sih. Nggak masuk, nggak masuk. Apa ya? 80. Ini. Betul? Iya. Segitu? Harusnya kan 2040 ya. Tapi nggak masuk ya. Udah 1950. Itu segini ya. Oke? Oke. Oke, ya. Sekarang kita list apa kita dapatkan berapa bilangan ini? 2016 bagi 3. 2016 bagi 3 itu 21, 21 dibagi 37. Ini ya, betul? Iya. Oke, yang kalau kelipatan 4 itu ada 16, 41, 40. Oke, 16. Segini? Begitu, kelipatan 4? Iya. Oke, lanjut ke bentar, 20, 20. Oh, ngapain saya susah? Kan 20 ya. Oh iya, sorry. Sorry, sorry, sorry. Bukan, bukan. Aduh, lupa saya. Ini kok kenapa 3 terus ya? Eh, saya kok jadi ini semua ini. Ntar ya, sorry ya. Saya kok nulisnya 3 3 melulu dari tadi. Harusnya masing-masing dong kelipatan. 4, yang di sini kelipatan 12 ya tadi ya. Oke, oke. Yang ini tadi kelipatan 15. Harusnya angka itu deh. Nah, kenapa saya jadi angka yang lain? Kayak gini, sorry. Nah, gitu. Nah, sorry ya. Tadi kak nulisnya. Nah, gini ya. Nah, ini tadi ada 20 bagi 4 5. Ini, 16 bagi 4. Gini ya. Ya enggak? Iya. Terus yang bagi kalau yang kelipatan 12 itu ada 81 81 81. Itu dua harusnya. Oke, 96 bagi 12. Segini? Betul? Iya. Nanti kalau salah ini ya, ini saya langsung ini, langsung kayak apa namanya, kepikiran di pikiran aja langsung, ya.
Kemudian 2010 bagi 15 itu 15 berarti 51. 51 bagi 15 3 45 ya. 451 kurang 45 6 60. 60 bagi 15 4. Begini? Begitu? Gimana? Oke, kalau ini 100 bilangan pasti udah ketahuan. Kemudian kalau yang 60 ini 198 bagi 6. 198 bagi 6 itu seperti 99 bagi 3. Berarti ada 33 ya. 33 bilangan. Nah, oke, segitu. Nah, sekarang saatnya kita operasikan ya. Masukkan nilai-nilai itu tadi ya. Kelipatan 3 ada 672. Kelipatan 4 itu ada 504 ya. Kelipatan yang tiga-tiganya, kelipatan 60 itu adalah 33. Kemudian dikurangi irisan masing-masing ya. Dikurangi, saya kurung boleh. Saya kurung gini. 168 ditambah 134 ditambah 100. Berapa semuanya itu? 168 ditambah 234. Berarti 2 ini 1. 7 tambah 3 0. Oke, 4. Nah, habis itu yang 672 ditambah 537 itu dia berapa? 9, 0, 6 tambah, oke, 12 ya. 1.209 dikurangi 402. Berapa itu? 7, 7 ya. Begini, 807. Iya. Oke. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 7. Oke. Untuk N sampai ini ya. Dan A1. Perkalian. Wah, ini gimana nih polanya? Panjang banget. Ya, nggak apa-apa. Kita list saja. A1 sama dengan 1. A2-nya berapa? Hmm. Berapa A2? A2 itu kan pakai pola itu ya. Satu per ya. A2 sama dengan 1 per 1 plus 1 ya. Berarti sama dengan tengah ya. Iya. Terus gitu. Kemudian kalau A3 berapa? A3 itu 1 tambah 1 plus setengah. Berapa itu? 1 plus setengah? 3/2 Hmm. ya. Berarti berapa? 2/3 ya. Ya enggak? 1/3/2. Oke, lanjut. Kalau yang 4 berapa? Polanya gimana berarti nanti? 1/1 plus 2/3. Berarti berapa? 5/3 gitu kan ya? Ya enggak? Iya. Satu pernya adalah 3/5. Oke, nah lanjut. A5. Kita bisa kelihatan ya polanya? Bisa bisa dapat polanya enggak ya? Oh, oh, belum, 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 belum Oke, ya. 8/5 ya. Berarti sama dengan 5/8 ya. Nah, gitu. Nah, kayaknya gini polanya. Kalau berangkat dari 1, berarti kayak ini 1/2 gitu kan ya. Kalau yang ini itu adalah mungkin berangkat dari gini. Yang kalau setengah itu adalah 1/1 gitu kan ya. Plus 1 gitu kan ya. Yang ini 1 plus 1 per 1 plus, ya kayak gitulah. Gitu ya. Jadi nanti ada pola kayak ini ya. Ada kayak berekor gitu loh. Ini, ekornya gini. Kalau misalkan saya coba pakai warna misalkan merah menyala misalkan setengah kan, itu nanti duanya jadi pembilang gitu. Oh nanti juga gini, yang coba biru misalkan, penyebutnya 3, di suku berikutnya 3 jadi pembilang gitu, kayaknya gitu. Tapi ya gitu, polanya ya kayak apa ya namanya ya. Nah gini, ya, gitu. Bisa nambah nggak? A6 berapa? 8 per... 13. Iya. Ya nggak?
6 itu 8 per 13 ya. Karena Iya. apa? Karena ada 8 plus 5 di situ. Ya enggak? Itu. Atau gini dah. Kalau apa namanya? Kalau coba misalkan ini setengah ya. Ini 2 per 3 misalkan. 3 itu, nah gini. Nanti ya. Terus ini 3 per 3 plus 2 gitu kan ya. Terus ini 5 per 5 plus 3 ya. Ya Iya. enggak? 5 per Oke. 8. Gitu. Yang Oh, ini. berarti 5 plus 4. Eh, Gitu. 8 plus 5. Oh, 13 plus 8. Betul. Itu A7 ya. A7 itu 13 per berapa itu? 21 ya? Gitu. Jadi kayak gitu. Apa namanya? Kalau kita lihat angkanya ya, ada 2, ada 3 gitu kan ya. Gitu. Ada 5, ada berapa? 8 ya. Terus ada 13 ya. Nanti melibatkan angka 21 juga ya. Itu kayak apa ya? Gini. Kayak apa? 2 tambah 3 hasilnya 5 gitu kan ya. 3 tambah 5 hasilnya 8. 5 tambah 8 hasilnya 13 ya gitu kan ya. 8 tambah 13 hasilnya 21. Gitu angka-angkanya gitu nanti. Apa? Apa kayak Fibonacci ya? Bukan ya? Gimana itu? Paham nggak? Kalau kayak gitu. Paham. Nah, nanti kalau kita coba mengkalikan, kali ya, langsung masuk angka ya. A1 kali A2 setengah ya. Terus kalau A2 kali A3 sepertiga ya. Betul? Terus A3 kali yang A4, A3 kali A4 itu berapa? 2 per 5 ya. Gitu. Terus A4 kali A5 berarti berapa? 3 per berapa? 8 ya? Ya enggak? Kayak gitu ya. Terus selanjutnya berarti berapa lagi? Berapa lagi? Ini kan tadi A3 A4, A4 A5. A5 kali A6, 5 per ya? 5 per berapa? 13 ya? Gitu ya? Tuh. Nah, gitu. Jadi gini, nanti ada pola itu gini. Polanya adalah kalau kita lihat angkanya, angka-angkanya ya. Kayak 2 itu muncul lagi di sini. Ini ya, ini 2 ini ya. 2 itu muncul di kalau saya coba warna hijau misalkan 2 itu di sini gitu kan ya. Kemudian 3 itu muncul di sini ya. Nah, ini 3 muncul. Kayak gitu seterusnya. Nah, kira-kira kalau dijumlahkan ketemu nggak ya angkanya ya? Ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan terus nanti sampai berapa gitu. Ketemu nggak ya angkanya ya? Iya kayak Fibonacci ini. Coba angka yang lumayan ini dari kalau coba dilihat polanya kayak tadi itu. Memang kayak penjumlahan dari dua suku sebelumnya, dua angka sebelumnya gitu kan ya. Gitu. Masalahnya memang adalah ini angka itu kan seperti ini ya, seperti kok gede banget gitu, gitu, perbedaannya. Hmm. Mana ya? Nah kalinya ya. Yang banget. Hmm. Harus cari KPK-nya dulu paling. KPK. Hmm. Kayaknya Hmm. Ya.
Betul. Hmm, iya ini ada Fibonacci banget ini. Tuh, kayak ini. Hmm, nah ya. Iya, tapi KPK sebegitu, segitu angka banyak itu lumayan menurut saya. Lumayan, lumayan gitu. Lumayan expand juga. Apalagi memang angkanya memang selang-seling dia. Sudah apa istilahnya? Ganjil genap juga gitu loh. Tuh, itu yang jadi masalah. Nah, kalau ini coba diteruskan, berarti kan kayak ini adalah yang selanjutnya adalah 8 gitu kan ya. 8 per 21. Tapi gini, ini kalau kita amati juga, ini ada pola 2358 ini ternyata kita lihat ya. Nah, 2358 kan di sini. Ternyata di sini juga ada 2358. Polanya gitu. Nah, itu yang lumayan gitu. Oh, nanti juga kita bisa tebak kan, ini yang di sini 13 sama 21 yang di apa pembilangnya. Tapi penyebutnya itu adalah penjumlahan dari 21 sama 13. Gitu. Jadi angkanya juga nggak enak juga ini, lumayan. Ah, ya, itu. Rekursif ya. Rekursifnya lumayan, Hmm, ya. Makanya kalau bentuk sederhananya dari ini, kalau kita ini ya, kita coba jabarkan ya. Kalau A n plus satu sama dengan satu per satu plus AN gitu kan ya. Itu. Terus habis itu yang AN plus 2 itu sama dengan satu per gitu ya. Satu plus satu per AN plus satu ya. Nah gitu. Ini mau nggak mau harus jadi ini. Ini jadi kalau bentuk sederhananya kan jadi gini ya. AN plus satu gitu. Terus nah habis itu selanjutnya ya kalau yang ini kalau sederhanakan jadi A n plus satu per apa A n plus satu plus satu atau kalau A n plus satu ini disederhanakan jadi apa nanti A n per A n plus satu kalau yang di sini nanti jadi A n per A n plus satu plus satu di sini gitu. Atau nanti jadi apa A n plus 2 itu gitu. Jadi apa nanti ini jadi A n per nanti ada di sini AN ditambah AN plus satu. Ya gitu ya. Jadi AN per 2 AN plus 2 ya. Plus satu ya. Nah gini ya. Gitu. Nah, kalau ini misalkan kita punya misalkan berapa tadi? Kalau a satunya satu ya. Di sini misalkan setengah. Ini adalah satu per 2 plus satu. Berapa? 3 gitu kan ya. Gitu. Oh nanti juga apa nanti? Misalkan juga nanti apa? Berapa? Misalkan awalnya mungkin 3 per 3 per misalkan berapa ya? N plus 1 itu misalkan setengah. Oke. Setengah sepertiga tadi ya. Misalkan A-nya sepertiga. Sepertiga per sepertiga plus 1. Hmm, sepertiga ya. Kok sepertiga sih? 2 per 3, ding. Eish. Nggak, saya salah. Salah lagi. Saya. Bentar ya. Sepertiga apa 2 per 3 sih kita tadi? Lupa. Setengah. 3 per 2, 2 per 3. 2 per 3, ding. Jadi 2 per 3 harusnya. Oke. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Nggak apa-apa, it's okay. Menurut saya benar, betul. Nah, gini. Nah, ini ya. Nah, dan dari AN plus satu sama AN plus 2 ini, kalau dibagi, ya, kalau dibagi ya, AN plus 2 per AN plus satu berarti kan sama dengan apa nanti? Berubahnya jadi AN plus satu di sini 2AN plus satu. Itu nanti.
Kalau misalkan A1 itu adalah satu, berarti 1/3. Ada. Ini 1/3. Itu, itu ya. Hmm. Suku sih. Suku yang penting ini harusnya. Pokoknya harus diketahuin dulu ya. Betul. Jadi kayak apa ya istilahnya angkanya memang harus ini juga ini. Kalau setengah plus satu, setengah plus satu itu 3/2. Terus ini setengah berarti setengah berarti satu satu plus satu dua, dua itu eh ini sih dua kali. Hmm, berdua satu. Betul. Hmm. Eh, nah, duanya setengah setengah. Satu, satu, dua. Hmm. Complicatednya memang di sini ya. Kita mungkin bermain yang angka-angka yang lumayan gede itu dan ternyata nggak ini. Eh, apa namanya? Oh, sorry, sorry, sorry. Kayaknya saya salah dari awal. Ntar ya. Kita coba ulang lagi ya. Gak apa? Eh, kalau A1 sama dengan satu, A2 sama dengan satu per satu plus satu ya. Sama dengan setengah ya. Oke. Kalau A3 berapa? Satu per satu plus satu per setengah. Dua. Sama dengan satu per tiga ya. Nah, gitu kayaknya. Terus A4 berapa? Satu per satu plus satu per tiga. Satu per satu per tiga. Tiga ya. Oh gini berarti. Ya enggak? Gitu ya. Betul Iya, ya? oh, Karena gini, oh, hubungannya kan ini sama ini. Satu per ya. Satu per ini loh. Ah, ini. Ya enggak? Satu per AN. Ya, A sebelumnya gitu kan ya. Satu per suku sebelumnya kan. Suku sebelumnya pun pecahan. Jadi kalau satu per harusnya dia udah di angka biasa kan. Ya enggak? Di penjumlahan penyebutnya itu. Oke? Ini ya. Ini 1/5 ya. Oke. Habis itu nanti yang 6 1/6 ya. Ya enggak? Bisa ya? Berarti salah dari awal sih kita. Nah, sip, sip. Oke. berarti yang 2016 per 2016 ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba kalikan langsung ya. A1 kali A2 setengah. Kemudian A2 kali A3 1/6 ya. A3 kali yang 4 1/12 ya. A4 kali A5 1/20 ya. Ya enggak? Dan seterusnya ya. Yang itu adalah bisa dijabarkan lagi. Setengah itu satu per satu min setengah ya. Terus ini masih jumlah ya. Dengan 1/6. 1/6 itu apa? Setengah dikurangi 1/3. Ya enggak? Betul? Iya, Terus 1/12. Itu berapa? Kurangi berapa? 1/12. 3 sama. 3/4. Nah gitu. Terus habis itu seterusnya kan sampai berapa? 2012 ini ya sampai seterusnya sampai 2016 kali 2017 apa? A6 A 2006 sama A 2017 berarti berapa? Per 2016 ya? Ya gitu ya. Dikurangi per 2017 ya. Ini ya. Betul seperti ini? Iya, Ini enggak? Ya, berarti apa yang hilang? Ini hilang. Ini juga hilang. Ini juga hilang nanti ya sampai ke yang sini sampai ya. 2000 sampai 2016. Hmm. Itu hilang semua. Tinggal nyisa yang paling awal sama yang paling akhir kan? Ini berapa itu?
Gitu ternyata dari. Aduh, kok kok malah jebus angka yang aneh-aneh tadi ya. Itu jawabannya. Berarti berapa? 2016 per 2017. Ya, itu. Ya. Kadang saya juga salah, tetap aja. Bener nggak sih gitu. Oke, yuk. Enggak. Gimana itu? Yang 5 angka. Pertanyaannya Kak. Ya. Hasil bagi dan sisa bagi. Ketiga bagi 100. N 5 angka. Nah, hasil bagi dari N. Hmm, berarti gimana itu nanti kalau di pecahan? Atau di pembagian? Dibagi 100 ya? Pembagiannya 100. Bilangan dibaginya N ya? Ini ya? Hasilnya di sini ya? Sisanya di sini ya? Ya enggak? Iya. Nah gitu. Gini kan? Sisanya ini kan? Gitu. Nah, berarti gimana itu? H plus S habis dibagi 11. Waduh, gimana itu? Berapa banyak nilai N? Oke. N itu gini, kalau dibagi 100 kan berarti dia berarti eh, dua digit terakhirnya aja kan? Betul yang jadi ini ya. Yang jadi sisa bagi ya. Ya enggak? Iya. Hmm. Berarti apa? Sejatinya apa berarti N itu? Sama dengan apa N itu? H kali 100 gitu kan ya? Ya enggak? Iya. H kali 100 ditambah S kan? Ya enggak? Itu N. Ya enggak? Betul? Kayak gini. Tapi ya gitu. N dibagi. Nah gini ya. Oke. Nah, atau kayak gini deh. Kalau kita matematikanya langsung. Gini. H itu hasil bagi ya tadi ya. Atau gini deh. N dibagi 100 sama dengan H gitu kan ya. Tapi nanti ada sisa kan? Nah gini kan. Ya enggak? Nah gini. Seperti itu. Ya. Iya. Nah gitu. Dari situ kita berangkat dari situ ya. Nah, kita punyanya di sini juga adalah kalau pecahan seperti ini kita bisa kali 100 ya. 100 N disama dengan H di 100 H gitu kan ya. Tambah S. Sebentar. Oh, sorry. Yang 100 itu cuma kok 100 N sih? Ya, gini. N-nya nggak ada apa-apa sama ini. Oh, betul gini ya. Saya tadi terakhir salah. Yang 100 N-nya saya hilangkan 100-nya. Ini ya. Setuju? Oke. Nah, cirinya apa berarti? H plus S habis dibagi 11. Kak, Ya, gimana? kata Bunda selesai dulu aja sekarang Oh Kak ya. gitu. Maaf. Oh, berarti ini, oh, ada apa? Les lagi? Iya. Waduh, les lagi ya? Udah jam Iya. berapa ini? Waduh, udah mau jam 10 juga ya. Oke, Iya. oke. Saya juga. Makasih ya Kak. Ya, ya, ya. Kita juga. Assalamualaikum. Aduh, ya, ya. Jalan. Pas telat, oke. Makasih ya Kak. Ya, ya, Assalamualaikum. enggak. Hmm.